Selamat pagi adik-adik. Bersyukur ya kita bisa sama-sama lagi pada hari ini untuk beribadah nih. Nah adik-adik gimana kabarnya? Aku harap adik-adik semua dalam kondisi sehat ya. Nah adik-adik, saat ini kita mau mengawali ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Selamat Pagi Tuhan, Tak Lupa Terima Kasih. Ya adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena setiap harinya Tuhan selalu memberikan kita anugerah dan berkat. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Iya, benar banget. Kalau setiap hari Tuhan selalu memberikan kita berkat dan anugerah. Yuk sama-sama kita mau lipat tangan kita dan tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sehingga kami bisa bangun pagi dan boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, tolong pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk sama-sama kita semangat ya nyanyinya. Bangkit berdiri ya, kita pakai gaya nih. Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan kita. Adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri, aku mau ngajak adik-adik untuk kita boleh angkat satu pujian, yaitu Yesus Kekasih Jiwaku. Seperti lagu tadi, Mars Sekolah Minggu, kalau kita harus setiap hari, sepanjang hidup kita harus memuliakan nama Tuhan loh. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Yesus Kekasih Jiwaku. Kita puji dan sembah Tuhan kita ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit siang matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang
dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Iya benar tuh adik-adik, kalau kita setiap hari, setiap saat harus memuji dan menyembah Tuhan kita. Nah adik-adik boleh duduk. Adik-adik aku mau nanya nih, misalnya adik-adik dipanggil nih sama mama papa adik-adik. Contohnya, ayo bantuin mama beresin baju. Atau dipanggil papa, ayo bantuin papa beresin lemari, soalnya berantakan nih bukunya. Nah adik-adik, aku mau nanya, apakah adik-adik langsung jawab mama papa adik-adik, iya mama, iya papa? Atau, aduh tunggu dulu deh, aku lagi main game nih, lagi seru. Nah adik-adik yang mana nih? Aku harap adik-adik menjawab yang pertama ya. Dan langsung jawab, iya mama, iya papa. Karena sama halnya kalau Tuhan panggil kita. Nah kalau Tuhan panggil kita adik-adik, kita harus segera jawab, iya Tuhan. Kita harus taat sama panggilan Tuhan. Nah oleh sebab itu, aku mau ajak adik-adik untuk bisa angkat satu pujian, yaitu dengar dia panggil nama saya. Karena kita mau jawab, ya Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya benar ya, kita harus taat sama panggilan Tuhan. Nah adik-adik, saat ini adik-adik boleh mempersiapkan persembahan adik-adik. Tapi persembahannya bersama dengan mama dan papa adik-adik. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh membawakan atau menyanyikan sebuah lagu, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Nah adik-adik, lagu ini dipelajarin ya, karena nanti setiap minggunya kita akan nyanyikan nih lagu ini. Nah adik-adik, kiranya kita juga bisa taat nih seperti lagu ini. Kita mau bilang, mengikut Yesus adalah keputusanku. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita mau bilang, mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku.
adik-adik bahwa kita harus terus mengikut Yesus. Nah adik-adik, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau lipat tangan dan tutup mata kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin ya, supaya kami bisa duduk tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong jaga hati kami, supaya kami boleh fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lauseleni ya. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Lause berharap adik-adik dalam keadaan yang selalu sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, Lause ada lihat nih, kayaknya ada teddy bear nih. Wah, teddy bearnya pakai masker. Iya tuh, dia mengikuti anjuran pemerintah pakai masker, membudayakan hidup sehat nih. Adik-adik juga gitu ya, selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan biar adik-adik dalam keadaan kondisi badan yang selalu sehat dan terlindung dari virus-virus corona. Nah, adik-adik pasti bingung nih, Lause bawa siapa ini? Nih, Lause bawa dede bayi. Dede bayinya namanya, ini dia nih, Ariel. Panggilannya Iel ya. Dede bayinya ini juga mau ikut kayak adik-adik yang tetap setia sampai sekarang. Dari pertama kali ibadah online, adik-adik tetap setia ya mengikuti ibadah online walaupun di rumah, tapi Lause lihat setiap minggu adik-adik tetap mengikuti. Hebat ya adik-adik ya. Ya, sekarang cerita Lause hari ini diambil dari mana ya? Ini dia, dari Alkitab. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Nah, adik-adik sekarang Lause mau jadi Petrus dulu nih. Adik-adik jadi murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, kalau Lause bilang nih, si Petrus ini bilang, ikutlah aku. Adik-adik ikutin ya, misalnya Petrusnya lagi jalan di tempat, ikutlah aku. Nah, adik-adik ikutin nih jalan di tempat gitu ya. Berhenti, gerak. Oke, siap ya. Nah, Petrus berkata, ikutlah aku. Yuk adik-adik taat yuk, jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, stop. Petrus berkata, ikutlah aku. Angkat tangannya semuanya ke atas. Iya, pintar. Turunin lagi tangannya. Ya, good. Adik-adik hebat ya. Sudah taat mengikuti perintah. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ini ada juga nih Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengikut Yesus. Siapa ya murid yang disuruh ikut Yesus ya? Ya, kita dengerin. Nah, waktu malam perjamuan terakhir, Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir nih bersama murid-muridnya adik-adik. Nah, lalu Yesus bilang kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Lalu Petrus menjawab adik-adik. Nih Petrus bilang ya, katanya gini, walaupun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Setelah itu adik-adik, datang serombongan besar orang. Ya, mereka menangkap Yesus. Wah, Yesusnya ditangkap. Wah, murid-murid yang melihat kejadian itu, mereka pergi meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Mereka takut. Nah, Yesus dibawa ke imam besar. Tapi adik-adik, ternyata Petrus itu
mengikuti Yesus, tapi dari jauh. Dia nggak berani deket-deket adik-adik. Nah, setelah itu Petrus duduk nih di halaman. Waktu lagi duduk adik-adik, datang hamba perempuan. Dia bilang sama Petrus, "Kamu bersama-sama dengan orang itu kan? Yesus, orang Galilea itu." Lalu Petrus bilang, di depan orang banyak, dia menyangkal Yesus. Dia bilang, "Aku tidak tahu apa yang kau katakan." Wah, adik-adik, tahu nggak, menyangkal itu artinya mengatakan sesuatu yang tidak benar adik-adik. Nah, setelah itu Petrus pergi nih ke pintu gerbang. Nah, di pintu gerbang ada hamba yang lain. Hamba yang lain ini bilang sama orang-orang di situ. Dia bilang, "Itu orang ini selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Lalu Petrus bilang lagi, dia menyangkal lagi adik-adik ya. Dia bilang, "Aku tidak kenal dengan orang itu." Wah, setelah itu orang-orang di situ menghampiri Petrus dan mereka berkata nih kepada Petrus, "Iya benar, kamu selalu bersama-sama dengan orang itu. Kelihatan dari bahasamu ini." Lalu Petrus bilang, dia mengutuk dan bersumpah dan dia bilang, "Aku tidak kenal dengan orang itu." Pada saat itu adik-adik, kukuruyuk, berkokoklah ayam. Lalu Petrus teringat dengan perkataan Yesus yang bilang bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik, tahu nggak kenapa Petrus menangis dengan sangat sedih? Iya betul, Petrus menyesal. Dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia telah membuat Tuhan Yesus sedih karena dia menyangkal Yesus. Padahal kan Petrus kenal dengan Yesus. Orang Petrus muridnya Yesus dan dia sangat dekat dengan Yesus. Tapi adik-adik, karena keadaan membuat dia jadi takut dan dia jadi bilang gak kenal sama Yesus. Petrus minta ampun dan Petrus sangat menyesal. Adik-adik, tapi ini bukanlah akhir dari cerita ini. Setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya nih. Nah, ini dia nih, Yesus menampakkan diri di pantai di Danau Tiberias. Lalu setelah selesai sarapan, murid-muridnya juga senang loh lihat Yesus. Mereka sangat gembira ya, mereka sarapan bersama. Dan setelah selesai sarapan, Yesus berkata kepada Petrus. Dia bilang, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus bilang, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus bilang lagi kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu kata Yesus untuk ketiga kalinya berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus dengan hati yang sedih karena Yesus berkata sampai 3 kali. Dia bertanya sampai 3 kali. Dan Petrus bilang sama Tuhan Yesus, "Yesus, engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus bilang, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah itu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Adik-adik, Yesus ingin kita mengikut Dia. Yesus begitu mengasihi kita, tetapi seringkali kita tidak mengikut Dia dan seringkali kita tidak melakukan apa yang Dia katakan. Kita membutuhkan pengampunan dari Yesus ketika kita masih berdosa dan kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan Yesus untuk mempercayai dan menaati Dia. Nah, selain mengikut Kristus, kita juga belajar untuk melayani Sang Juru Selamat. Apa aja sih pelayanan yang bisa kita lakukan? Nih, Losa ada gambar ya. Ini dia nih gambarnya nih. Nah, tulisannya melayani Sang Juru Selamat.
Tuh, adik-adik bisa ikut paduan suara. Ini adik-adik nih bisa nih ke rumah Popo atau ke rumah yang tua. Adik-adik menghibur mereka. Nih, adik-adik juga bisa beresin buku sendiri. Nah, ini adik-adik nih bisa buatin roti buat Dede. Ini juga nih bisa gambar bersama, gambar gereja. Dan bisa bawa kantong persembahan. Itu semua pelayanan. Ya, adik-adik pintar ya. Nah, dan Petrus mengikuti Yesus. Adik-adik, Petrus pernah melakukan kesalahan. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi Petrus minta ampun sama Tuhan Yesus. Pengampunan dari Yesuslah yang membuat Petrus mendapat kekuatan yang baru untuk melayani Tuhan kembali. Begitu juga dengan kita ya adik-adik ya. Waktu kita melakukan kesalahan, misalnya kita mau nih tadinya nggak bohong adik-adik, tapi karena situasi membuat kita jadi berbohong, akhirnya kita kita sedih, kita menyesal, kita telah berbohong, membuat Tuhan Yesus sedih. Kita minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan memulihkan kita adik-adik, sehingga kita bisa melayani Tuhan kembali. Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Walaupun kita pernah berbuat salah, Petrus pernah berbuat salah, tapi Tuhan tetap mengasihi Petrus dan mengasihi adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, mengikut Yesus itu adalah keputusan kita. Bukan karena papa mama yang suruh, ayo ikut Tuhan Yesus. Atau lause-lause yang bilang, ayo ikut Tuhan Yesus. Bukan. Tetapi mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan kita sendiri. Karena kita mengasihi Tuhan Yesus, makanya kita mau mengikut Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya, good adik-adik. Yuk kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang terus boleh mengampuni kami. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan. Ampuni juga Tuhan semua perbuatan dosa kami, semua kesalahan kami yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh selalu melayani Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, ikutlah aku. Sekali lagi adik-adik ya. Yohanes 21 ayat 19. Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, good adik-adik. Nah, ayat hafalan kita, aktivitas kita hari ini, nih, udah ada bahannya nih adik-adik. Nanti lo usah kasih bahannya ya sama papa mama ya. Ini dia nih, ada mengikut Yesus nih, nanti adik-adik bisa baca di rumah. Setelah itu ada ayat hafalan juga nih, tuh adik-adik bisa hafalin lagi di rumah ya. Nah, habis itu, nih ada gambar apa nih? Ada gambar ayam, tapi ayamnya belum dihubungin nih garis-garisnya. Nanti ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Adik-adik hubungin ya. Nih dari 1 ke 2, ke 3, ke 4 sampai jadi gambar ayam. Setelah itu kita mau buat, nah ini bingkai foto nih. Nanti adik-adik bisa buat di cover ya, di print di cover warna. Atau kalau enggak adik-adik di kertas putih juga boleh. Adik-adik nanti warnain. Dan jangan lupa tempel foto adik-adik, karena bawahnya ada tulisan aku mau mengikut Yesus ya. Jadi adik-adik nih gambarnya adik-adik. Nah, cerita Lause ibadah kita selesai. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.